Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban, sebagian kaum muslimin merasakan sesuatu yang mungkin berbeda. Ada yang memulai memperbanyak doa, ada juga yang mungkin menghidupkan malam dengan ibadah, dan mungkin ada pula yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih keistimewaan malam nisfu Sya'ban menurut tuntunan sunnah? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita tempatkan malam ini secara proporsional, tidak kita abaikan, tetapi kita juga tidak lebih-lebihkan melebihi tuntunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Al-Quran mengajarkan satu prinsip, suatu prinsip yang penting dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, artinya apa? Artinya ukuran benar atau tidaknya semua amalan bukan semata-mata karena niat itu baik atau tradisi yang sudah lama tapi karena ada tuntunannya, ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lantas apakah malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini telah dinilai telah dihasankan oleh sejumlah ulama bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, yattali'u Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi hadis ini memberikan dua pesan yang besar. Pesan yang pertama, malam ini adalah malam harapan. Ada peluang ampunan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kelompok tertentu, bukan pula untuk orang-orang yang paling banyak ibadah, tapi untuk seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ada dua penghalang besar, yang mana dua penghalang ini menjadi asbab terhalangnya turunnya ampunannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syirik dan permusuhan. Syirik itu merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan merusak hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, sebelum berharap diampuni, luruskan dulu tauhidmu, luruskan dulu hatimu, bersihkan dulu hatimu dari dendam kepada sesama kita. Karena itu jika kita ingin memuliakan malam nisfu Sya'ban menurut sunnah, maka fokus utamanya adalah memperbaiki dua hal ini, yaitu kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita bersihkan hati kita. Kita banyak istighfar, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Kita perbaiki hubungan dengan sesama, saling memaafkan, kita mengakhiri konflik, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layal, tidak lebih dari 3 hari.
Bayangkan ya. Maka boleh jadi ya, kunci keberkahan malam nisfu Sya'ban bukan pada banyaknya rakaat yang kita kerjakan, bukan ya. Tetapi pada hilangnya kebencian yang lama yang kita simpan ya. Adapun ibadah pada malam nisfu Sya'ban, maka kaidahnya sangat sederhana. Lakukanlah ibadah-ibadah yang memang sudah disyariatkan secara umum setiap malam. Salat malam semampunya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam ya. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, membaca Al-Quran, berzikir. Semua ini sunnah setiap malam dan menjadi lebih indah ya ketika dikerjakan pada malam-malam yang kita harapkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, yang perlu kita pahami dengan jernih ya, tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebatas pemahaman saya ya, sebatas yang saya pelajari ya, tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menetapkan salat khusus ya, dengan jumlah rakaat dan bacaan tertentu secara berjamaah khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Maka ya, jika seseorang menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah umum secara pribadi, itu baik. Tetapi jika ia menetapkan ritual khusus yang diyakini sebagai tuntunan pasti dari Nabiullah, dari Rasulullah, tanpa dalil yang kuat, disitulah yang perlu kita hati-hati ya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita ya, man amila amalan ya, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami sesuatu yang bukan darinya, dari Rasulullah, maka fahuwa rad, maka ia tertolak ya. Jadi sikap ya, pertengahan yang diajarkan sunnah adalah tidak meremehkan malamnya, tidak pula membuat tata cara ibadah yang tidak dicontohkan ya. Kita isi malam dengan taubat yang jujur, kita berdoa dengan khusyuk, kita zikir dengan lembut dan hati yang tentunya memaafkan ya. Boleh jadi seseorang yang pada malam itu tidak menambahkan rakaat salatnya, tetapi ia menghapus satu dendam di hatinya ya, dan justru dengan itu ia masuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi malam nisfu Sya'ban ya, bukan sekedar seremonial tahunan ya. Ia adalah pengingat bahwa sebelum ya kita memasuki bulan Ramadan, kita meminta membersihkan fondasi ya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang kepada sesama umat manusia ya. Jika fondasi ini kokoh, maka insyaallah ya, kita memasuki bulan Ramadan dengan keadaan yang lebih baik ya. Kita memasuki Ramadan yang tidak akan hanya menjadi rutinitas tahunan ya, tetapi benar-benar menjadi jalan perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari syirik yang samar maupun nyata, dari dendam yang lama maupun yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunannya pada malam-malam yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.